Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke-11 Ramadan. Alhamdulillah kita semua, Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga ibadah yang kita lakukan, puasa pada siang harinya, kemudian kita lanjutkan dengan qiyamul lail pada malam harinya, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tak bosan-bosan kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pertama yang kami hormati Ketua Masjid atau Pengurus Masjid Ar-Rahman beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan, kaum muslimin wal muslimat, jemaah tarawih yang berbahagia. Malam ini adalah malam yang ke-11 Ramadan. Tausiah judul yang telah ditetapkan oleh Pekanbaru adalah jangan mengabaikan ibadah-ibadah sunnah. Judulnya adalah jangan mengabaikan ibadah-ibadah sunnah. Berbicara kita tentang ibadah, banyak ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan kepada orang yang beramal soleh. Apa janji Allah itu? Lahum maghfiratun, bagi mereka adalah keampunan. Yang kedua adalah selain keampunan, wa ajrun azim, dan Allah akan memberikan pahala yang amat besar. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang berbahagia, apa keutamaan ibadah-ibadah sunnah? Pertama, keutamaan ibadah-ibadah sunnah itu kaum muslimin adalah menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Jadi ibadah ini tak cukup hanya ibadah makhluk saja yang kita kerjakan. Apa ibadah makhluk? Ibadah yang wajib saja, tapi mesti dilakukan dengan ibadah-ibadah sunnah. Apapun ibadahnya Bapak Ibu. Contoh sholat contohnya. Kadang-kadang kita ketika sholat wajib itu yang terlupa teringat. Yang selama ini tertinggal ketika dalam sholat itu teringat ya. Coba bayangkan, begitu luar biasanya setan menggoda kita
mengganggu kita ketika kita beribadah, apapun ibadahnya. Macam-macam. Mau umroh, sedang umroh itu dia video call dia. Ananda, dia ayah, mama, saya lagi tohop sekarang coba bayangkan. Macam-macam yang mengganggu. Maka perlu ada ibadah sunnah. Apa gunanya? Salah satu ibadah sunnah itu mentaqarrubkan ilallah. Kita akan dekat kepada Allah. Tentunya Bapak Ibu, seperti apa ibadah yang dicintai itu? Tentu ibadah ahabbu a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Ibadah yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang dilakukan secara kontinu, istiqomah, walaupun sedikit. Apa contohnya Bapak Ibu? Bulan puasa ini kita tidak muluk-muluk mungkin. Setelah sholat fardu, kemudian sholat sunat, kita baca Al-Quran 2 lembar. 2 lembar satu waktu. Sehari ada 5 waktu, berarti sudah 10 lembar. Berarti kalau 10 lembar kita kumpulkan Bapak Ibu, berarti kita sudah bisa 1 juz satu hari. Itu namanya rutin. Boleh dikerjakan langsung saja 1 juz, boleh saja. Tapi ibadah yang baik itu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara istiqomah. Ada contohnya Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat, setelah sholat Rasul menunjuk seorang sahabat Hazah al-Syafah. Sementara sahabat ini Bapak Ibu, dia ini adalah masbuk dia sholat. Tidak dari awal dia sholat, masbuk, terlambat. Para sahabat yang besar-besar ini tercengang, ya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Apa rahasianya sahabat ini dikatakan ahli surga oleh Rasulullah? Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, Umar menyuruh anaknya pergi tidur ke rumah sahabat yang ditunjuk oleh Rasul itu masuk surga. Apa sebenarnya ibadah istimewa yang dilakukannya? Sudah 3 malam Abdullah bin Umar itu di rumah sahabat yang ditunjuk tadi. Tak nampak yang istimewa Bapak Ibu. Kalau ditengoknya sudah dijaganya dari Isya sampai subuh sama saja. Terakhir ditanyalah oleh Abdullah bin Umar ini dalam satu riwayat. Apa yang dijawab oleh sahabat ini? Saya hanya membaca doa. Sebelum saya tidur saya baca doa ini. Apa doa yang saya baca? Ya Allah, ampunkanlah orang yang berdosa kepada aku. Yang kedua katanya lagi, ya Allah, bukakanlah hati orang yang berdosa kepadaku, mau dia yang aku berdosa kepadanya, mau dia memaafkanku. 2 saja ya Bapak Ibu. Artinya sahabat yang begitu mulia, tidak ada dendam, tidak ada menyakiti orang lain. Dia lepaskan semua. Tapi dia mungkin sebelum dia tidur dia baca itu. Kata Rasul, Hazah al-Syafah. Tentunya Bapak Ibu, kalau yang lain kita lakukan tentu lebih lagi. Ini contohnya. Yang kedua, ibadah yang baik itu, ibadah yang dicintai itu tentu ibadah yang dilakukan dengan secara ikhlas, jauh dari sum'ah, jauh dari sifat ini, dari sifat riya. Jauh dari sifat riya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa keutamaan dan manfaatnya Bapak Ibu? Bahwa manfaatnya
ibadah sunat ini adalah penyempurna bagi kekurangan dalam sholat wajib, dalam ibadah wajib. Kalau bahasa awalnya penempel, penumbuk. Kata Rasul dalam sebuah hadis, inna sholata maqdudah biha fardun. Sesungguhnya amalan, sesungguhnya sholat fardu itu pasti ada kekurangannya, kata Rasulullah. Wa yutimmuha, maka sempurnakanlah sunnah, maka sempurnakanlah dengan ibadah sunnah. Begitu kata Rasulullah. Ya, kadang-kadang kita apapun yang kita lakukan dalam beribadah wajib itu macam-macam saja Bapak Ibu. Nah, ini mesti kita sadari. Maka Rasul menyuruh kita untuk adanya sholat rawatib. Ada rawatib qabliyah, ada rawatib ba'diyah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka jangan kita abaikan ibadah sunnah. Yang ketiga, apa keutamaannya lagi yang ketiga Bapak Ibu? Ibadah sunnah ini menumbuhkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Kita mesti kita sadari Bapak Ibu, iman kita ini kata Rasul bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasulullah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah dia dengan ketaatan. Seperti apa? Memperbanyak ibadah sunat. Contoh yang kita lakukan pada bulan puasa ini. Tak cukup kita dengan mengerjakan puasa pada seharinya, tapi kita perbanyak majelis taklim seperti sekarang. Nanti kita lanjutkan dengan tadarus, kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf. Yang luar biasa lagi Bapak Ibu, beriktikaf inilah sebenarnya yang paling berat. Rasul 10 terakhir beriktikaf, dia 10 terakhir akhir Ramadan. Bahkan ketika dia wafat, dia beriktikaf selama 20 hari dalam hadis yang sahih. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang beriktikaf 1 hari saja karena Allah akan menjauhkan dari dia api neraka 3 hondakin, 3 parit, dan 1 parit itu jaraknya kata Rasulullah antara timur dengan barat. Maka kalau awak Bapak Ibu orang pernah beriktikaf di dalam masjid ini lagi, cobalah tahun ini kita beriktikaf 1 malam saja, Allah akan jauhkan 3 parit kata Rasulullah. 1 parit itu jaraknya antara timur dengan barat, kali 3 dari api neraka. Ada lagi hadisnya yang sahih, barang siapa yang beriktikaf dari maghrib ke isya karena Allah tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik seperti baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, kata Rasulullah, maka dia telah membuat istana di dalam surga. Makanya awak duduk ini Bapak Ibu, kalau kita menerima tausiah ini, ada kita duduk, maka kita niatkanlah beriktikaf. Sengaja aku ya Allah beriktikaf lillahi ta'ala. Jadi kalau ada tausiah-tausiah nanti kita duduk dalam ini, biar ada nilai iktikafnya, maka dibuat niat. Sengaja aku beriktikaf lillahi ta'ala. Tambah 5 menit lagi ya Pak. 5 menit lagi. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian di dalam fikih Bapak Ibu, di dalam fikih itu ada 4 macam tingkatan
sunat ibadah sunat ini, saya cepatkan sajalah. Ada namanya di dalam fikih itu 4 macam tingkatan ibadah sunat. Satu, ada namanya ibadah sunat muakkad. Ibadah sunat yang dianjurkan kemudian sering dilakukan oleh Nabi. Kalau bahasa awam muakkad ini dekat kepada wajib. Apa contohnya Bapak Ibu? Salat tahajud, salat duha. Ini contohnya. Salat rawatib. Kemudian ada lagi yang ghairu muakkad, yang tidak dianjurkan, tidak ditekankan, tapi tetap sunat, berpahala mengerjakannya. Apa contohnya? Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Yang ketiga, bisa cepatkan saja lah, biar tapi yang penting paham. Karena waktu kita sudah mau habis juga nih. Yang ketiga, ada namanya sunat tabi'iyah. Tabi'iyah ini berasal dari tabi'at. Sunat yang kebiasaan sifat yang dilakukan oleh Nabi. Apa contohnya kebiasaan dilakukan oleh Nabi? Makan dengan sebelah tangan kanan. Kemudian sebelum dia salat, Nabi selalu bersiwak. Maka dalam hadis dikatakan, laula an asuqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartukum bisiwak inda kulla salat, kata Nabi. Kalaulah tidak memberatkan untuk bersiwak, setiap mau salat sesuruh bersiwak umatku, kata Rasul. Itu adalah sifat. Ada lagi tingkatannya sunat muhabbah. Sunat yang dianjurkan tapi tidak menjadi sifat. Apa contohnya? Bersedekah. Nah, inilah Bapak Ibu. Kemudian di dalam kitab fikih, sedikit lagi. Di dalam fikih sunnah dan Said Sabiq, dan juga dijelaskan di dalam kitab fikih Muhammad Zuhaili, Fiqhul Adla wa Adilatu, bahwa ada ibadah-ibadah sunnah itu Bapak Ibu yang hanya diwajibkan kepada Nabi, tetapi kepada umatnya tidak. Saya ulang sekali lagi, ada ibadah-ibadah sunnah yang hanya diwajibkan kepada Nabi, tapi tidak diwajibkan kepada umatnya. Apa contohnya? Termasuk sholat duha, termasuk sholat tahajud, termasuk puasa Senin Kamis. Ini wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya adalah sunnah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, karena waktu kita juga yang membatasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Jangan hanya merasa cukup dengan ibadah-ibadah pokok atau ibadah-ibadah wajib saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tentang Al-Ruhani Ramadan tadi. Semoga mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan Masjid Al-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah uang infak masjid Rp215.000. Jumlah infak anak yatim Rp174.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Haji Muslim Muhammad Nur Fikri, Bilal Bapak Yasri Yusuf. Untuk jawab konsumsi sahur malam ini, Bapak Brito Sumarno,
dan Bapak Hendra. Untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore, Bapak Tengku Rashid dan Bu Ina, Bapak Dedi Novriani, Bapak Juki, Ibu Kasmawati. Waktu imsak besok pagi 4:56 waktu Indonesia Barat. Waktu berbuka besok 18:31 waktu Indonesia Barat. Petugas protokol besok Saudari Viola. Dan selanjutnya jawaban kuliah subuh besok pagi disampaikan oleh Ustaz Harwani. Demikianlah saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.